Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, Era Khalifah akan mengisahkan kisah Masitoh dan bayinya yang direbus hidup-hidup oleh Fir'aun. Kisah tentang keteguhan seorang wanita yang bernama Masitoh dalam mempertahankan keimanannya ini begitu masyhur. Masitoh adalah seorang pelayan di kerajaan Fir'aun. Dia bertugas melayani putri Fir'aun. Secara diam-diam, rupanya Masitoh telah mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sebab Fir'aun akan bertindak kejam kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah Isra Mi'raj, tiba-tiba beliau mencium bau yang sangat harum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, dari manakah asal mula bau harum ini? Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa bau harum itu adalah bau harum Masitoh, pembantu Fir'aun dan bayinya. Malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa pada masa Fir'aun dulu terdapat seorang perempuan yang menyembunyikan imannya. Dia tutup rapat-rapat imannya itu karena profesinya sebagai pembantu di istana Fir'aun. Jika sampai imannya terbongkar, tentu penyiksaan pedih akan menimpanya. Pada suatu saat, putri Fir'aun ataupun versi lain salah satu istri Fir'aun tengah disisir oleh Masitoh. Tiba-tiba, sisir yang digunakan jatuh. Spontan, Masitoh melafalkan dengan menyebut nama Tuhan. Putri Fir'aun itu kemudian bertanya, "Apakah engkau maksud dengan Tuhan itu adalah ayahku?" Kemudian Masitoh menjawab, "Bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu putri Fir'aun menjawab, "Kalau begitu, aku laporkan kamu ke ayahku." "Silahkan," jawab Masitoh. Putri Fir'aun tersebut kemudian melaporkan kejadian itu kepada sang ayah Fir'aun. Sosok yang paling ditakuti di seantero Mesir, raja yang begitu kejam, raja yang mendaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun kemudian berkata kepada Masitoh, "Wahai perempuan, apakah engkau punya Tuhan selain aku?" "Betul, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Masitoh. Fir'aun pun marah besar. Ia pun menyuruh menggali lubang yang dipenuhi kobaran api. Masitoh dan anak-anaknya digiring menuju tempat perapian tersebut. Hal ini diharapkan agar Masitoh menarik kembali ucapannya itu. Masitoh yang tetap pada pendiriannya memikul iman, sembari harus menitikan air matanya. Ia memohon kepada Fir'aun agar tubuhnya dan tubuh anak-anaknya dijadikan satu saja, kemudian dikuburkan sebagai ganti daripada dihukum dilemparkan ke dalam api. Masitoh ingin mendekap anaknya sembari bersabar meninggal membawa iman. Namun Fir'aun justru bertindak lain. Ia justru melempar satu persatu anak Masitoh ke dalam lubang kobaran api itu. Masitoh dipaksa melihat orang yang dikasihinya meninggal di depan pelupuk matanya. Hingga tatkala giliran anaknya yang balita hendak dilemparkan, tampak di raut Masitoh terasa iba. Ia tidak tega melihat bayinya akan dilalap api. Namun bayi mungil itu kemudian berkata, "Wahai ibuku, sesungguhnya engkau ada dalam kebenaran." Masitoh kemudian meninggal pula dengan dilemparkan ke dalam bara api. Oleh karena itu, sangat terkenal dalam hadis disebutkan bahwa bayi yang bisa berbicara ada 4. Bayinya Masitoh, bayi dalam kisah Juraij, bayi yang bersaksi atas Nabi Yusuf, dan Nabi Isa ketika masih bayi. Dan demikianlah keteguhan Masitoh mempertahankan keimanannya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.